kenapa kemudian dari sekian banyak nabi, sekian banyak rasul ini, kenapa dipilih Nabi Isa alaihissalam untuk kemudian yang membunuh Dajjal gitu? Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Iya. Kenapa Nabi Isa yang turun, bukan Nabi Muhammad misalnya? Iya, misalnya Allah akan memperbaiki akhlaknya, siapkan dia jadi Al-Mahdi dalam waktu sehari semalam. Maksudnya apa ini? Maksudnya awalnya dia orang biasa. Awalnya dia mungkin orang biasa, jualan, bisnis, ngajar, insinyur, dokter, orang biasa. Tapi Allah akan siapkan dia jadi Al-Mahdi dalam waktu sehari semalam. Tiba-tiba, secara tiba-tiba. Kebangkitan umat Islam itu dari negara Muslim yang non-Arab. Seperti Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Turki, dan lain-lain. Ana melihat di Indonesia itu banyak potensi, banyak kebaikan, banyak orang baik, banyak orang yang semangat dalam dakwah, banyak orang yang semangat membantu dan menolong kebenaran. kadang timeline kita lebih dulu panik sebelum hati kita paham. Sedikit-sedikit dibilang tanda kiamat, sedikit-sedikit disebut akhir zaman. Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj jadi judul viral yang menakutkan. Padahal Islam hadir untuk memberi arah, bukan sekadar rasa takut. Hari ini kita nggak mau ikut arus sensasi. Kita mau duduk pelan-pelan memilah mana ilmu dan mana asumsi. Apa benar semua tanda kiamat sudah muncul, atau kita hanya terlalu lelah hingga mudah percaya? Akhir zaman memang nyata dan kiamat pasti datang. Tapi Islam tak pernah menyuruh kita panik atau menebak tanggal. Yang diajarkan justru kesiapan, iman, amal, dan akal yang jernih. Karena takut tanpa ilmu hanya melahirkan. Ana mau sebenarnya pakai quotes Umar bin Khattab. Masya Allah. Bukan quotes saya. Umar bin Khattab berkata, "Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam, fa in ibtaghayna al-'izzata fi ghairihi adallana Allah." Kita adalah sebuah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan di selain Islam, Allah akan menghina kita. Satu-satunya jalan agar kita selamat dunia dan akhirat adalah mengikuti Islam, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum merasa takut dari tanda-tanda hari kiamat, ikuti perintah Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki salatmu, perbaiki puasamu. Antum mau selamat di akhirat, masuk surga, menemani Nabi Muhammad di surga, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum mau ketika Imam Mahdi muncul, antum menolong dia dan menjadi pasukannya dia, siapkan diri dari sekarang, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah SAW. Cari kemuliaan di dalam Islam, bukan di dalam ideologi atau pemikiran yang lain. Itu ya. Saya Qibt Mesir. Antum tuh maksudnya bangsa Kipti atau di Mesir tuh ada bangsa-bangsa lain, Ustaz? Wah, secara umum orang Mesir itu disebut Qibti gitu ya. Orang Mesir itu dari ras atau lebih tepatnya dari suku, namanya suku Qibti. Ya. Oke. Cuma sekarang kata Qibti itu lebih sering dipakai untuk orang Nasrani yang dari Mesir. Jadi ada kata dulu dipakai untuk orang Mesir secara umum, Muslim dan Nasrani. Tapi sekarang hanya untuk orang Nasrani yang dari Mesir, seperti ini. Jadi kalau orang Muslimnya dibilang Arab? Kadang-kadang seperti itu, karena memang setelah Islam masuk Mesir, alhamdulillah banyak sekali yang pindah dari Jazirah Arab ke Mesir, dari Yaman ke Mesir. Jadi Mesir itu campur khalas, bukan murni Qibti lagi. Jadi ada Arabnya, ada Qibtinya, ada Yunaninya, ada Eropanya, ada Sudannya, ya seperti itu, Mas. Tapi kalau dari segi fisik itu sebenarnya tidak beda ya, maksudnya melihat orang Mesir dengan orang Arab pada umumnya tuh sama aja ya, maksudnya wajahnya hidung mancung, tinggi. Sahih. Tapi kalau antum pergi ke Mesir, lihat orang Mesir yang beragama Nasrani, beda wajahnya. Beda wajahnya. Ada kriteria sendiri gitu. Betul. Ya, kekasan-kekasan sendiri. Ya? Mereka lebih murni Mesirnya. Jadi Mesirnya, wajah Mesirnya lebih asli di orang Nasrani yang di Mesir. Sementara orang Muslim yang masuk Islam di Mesir saat Islam pertama kali masuk, itu sudah menikah, berbaur dengan orang Arab yang datang dari Jazirah Arab. Sehingga lama-lama juga wajahnya jadi mirip-mirip gitu. Tapi tanda kecil yang jumlahnya puluhan itu hampir sudah terjadi semua. Ini bedanya. Yang besar belum terjadi semua, yang kecil hampir sudah terjadi semua di sekitar kita. Yang kayak saya pernah lihat konten orang ini kayaknya umroh atau haji gitu. Atau mungkin orang lagi main ke Jazirah Arab, ke Mekah, kemudian dia lihat
dia tunjukin bukit-bukitnya pada hijau semua. Pada hijau Terus semua. itu, woi mau kiamat nih, mau kiamat nih. Nah, itu tuh salah satu tanda nggak sih? Sahih. Salah satu tanda kecil hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'udu biladul Arab murujan wa anhara." Negeri Arab atau jazirah Arab itu akan kembali lagi hijau. Dan kalau kita perhatikan berarti negeri Arab itu pernah hijau sebelumnya. Dan itu benar sudah terbukti. Dulu ribuan tahun yang lalu jazirah Arab itu hijau, bukan gurun pasir. Oh iya ya. Ya, kemudian anak kurang tahu terjadi perubahan iklim, perubahan apa, jadi gurun pasir seperti sekarang. Dan salah satu tanda hari kiamat, negeri Arab itu akan kembali lagi hijau. Dan kalau kita pergi umrah, kemudian kita pindah dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah pakai bis, bukan pakai kereta cepat, itu sudah kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Iya sih. Betul. Iya, kemarin saya baru umrah tuh, kemarin saya lihat waktu pakai bis dari Madinah ke Makkah, emang ada beberapa tempat saya lihat kok udah hijau, udah hijau sih. Tidak gersang banget gitu, mulai hijau-hijau gitu. Tanda hari kiamat ini sudah terjadi di sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita lihatnya biasa atau kita tidak memperhatikannya atau mungkin kita lalai. Kemudian kata saya di Mesir itu mazhabnya hampir sama kayak Indonesia. Hampir sama, mazhab Syafi'i juga. Sahih. Secara ibadah, secara ini insya Allah sama. Sahih. Nah cuman kan saya tidak tahu di Mesir. Kita di Indonesia ini kan golongannya banyak sekali ternyata. Islam Indonesia ini. Walaupun sama-sama Syafi'i ya. Wah, banyak sekali yang sampai sekarang aja orang masih berdebat masalah kunut tidak kunut, masih berdebat masalah taraweh 11 2 3, masih masalah maulid tidak maulid, tahlilan tidak tahlilan, zikir jahr, saya gitu-gitu, sholat basmalah sir, basmalah zahar gitu. Nah, melihat itu, menurut saya Islam di Indonesia ini bisa bersatu nggak sih? Pertanyaan yang sulit. Sebagai orang yang sudah lihat Mesir, masa hidup di Mesir, masa lihat Indonesia itu, kayak gimana? Yang pertama, ana sudah lihat kondisi golongan-golongan Islam di Mesir, di Arab Saudi, di banyak negara Islam. Dan ana mau memberi satu kesimpulan ya. Insya Allah rasa, sebelum saya menjawab ya pertanyaannya, Anda mau sampaikan ini. Anda merasa insya Allah kebangkitan umat Islam, kan ada pasti kita bangkit lagi ya. Kita sempat bangkit setelah Nabi Muhammad diutus, dan kita turun sekarang, kita akan bangkit lagi. Anda merasa, bahkan Anda bisa memastikan, kebangkitan umat Islam itu bukan lagi dari negara Arab. Kebangkitan umat Islam itu dari negara Muslim yang non-Arab, seperti Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Turki, dan lain-lain. Ana melihat di Indonesia itu banyak potensi, banyak kebaikan, banyak orang baik, banyak orang yang semangat dalam dakwah, banyak orang yang semangat membantu dan menolong kebenaran. Lihat saja gerakan Palestina di Indonesia itu seperti apa. Itu nggak ada di negara Arab. Gerakan orang yang membantu dan mendukung Palestina itu nggak ada di negara Arab. Itu ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Turki, ada di Afghanistan. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Terkait soal golongan-golongan, memang betul. Kita sebagai umat Islam, bukan hanya di Indonesia, sangat terpecah belah sekarang. Sangat terpecah belah. Dan umat Yahudi juga terpecah belah. Tapi umat Yahudi punya satu konsep. Kita berbeda pendapat, kita terpecah belah, tapi di akhir kita bersatu dan kita bekerja sama. Sampai ada satu peribahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa Yahudi, bahasa Israel. Satu peribahasa Ibrani. Katanya kalau ada 100 orang Yahudi yang berkumpul di satu ruangan, akan muncul 101 pendapat. Saking mereka ada satu orang pendapatnya dua tuh itu. Ini yang kita tidak punya. Kalau ada 100 orang muslim berkumpul di satu pendapat, berkumpul di satu ruangan, tidak mungkin muncul 100 pendapat. Mungkin kurang. Tapi ketika kita keluar dari ruangan tersebut, terpecah belah dan tidak mau bersatu. Seperti ini. Memang umat Islam sekarang kondisinya sangat terpecah belah. Dan salah satu sunnatullahi fil kaun itu aturan-aturan yang Allah buat di bumi ini yang tidak mungkin berubah. Salah satu sunnatullahi fil kaun, umat apapun yang bersatu pasti menang. Dan umat apapun yang terpecah belah pasti kalah. Walaupun umat muslim, walaupun salat 5 waktu, walaupun zakat, walaupun ibadahnya luar biasa, kalau terpecah belah pasti kalah. Dan walaupun umat kafir, tidak kenal Allah, jauh dari Allah, kalau bersatu pasti menang. Bas. Ya, sunnatullah. Aturan Allah di bumi ini. Kita memang sekarang terpecah belah, tapi ini tugas ana dan tugas antum yang menonton untuk mulai bersatu.
tolong jangan bahas perbedaan fikih. Basmalah jahar atau sir, biarkan saja. Ada yang maulid, ada yang tidak maulid, biarkan saja, tidak ada masalah. Kita saling menerima saja. Ada kunut, ada tidak kunut, biarkan saja. Kita saling menerima pendapat yang lain. Dan jauhi semua orang yang mengangkat tema perpecahan. Jauhi semua orang yang mencari perbedaan antara umat Islam. Jauhi semua orang yang